Baker itu dari kita sebagai remittance company itu kita pengen memfasilitasi mereka untuk bisa mengirimkan uang back to home country, ke negara mereka masing-masing. Jadi karena di Macau ini sebenarnya sudah ada remittance company sebelumnya. Jadi untuk tempat pengiriman uang itu sudah ada, yang resmi itu sudah ada. Jadi sebelum Global Remit udah ada? Sudah ada, ya. Jadi mereka itu dari BDO dan Pacific Ace. Nah, ini dari dua ini mereka sudah resmi. Jadi yang resmi di Macau itu untuk remittance company itu ada 3. Jadi BDO, Pacific Ace, dan yang terakhir ketiga Global Remit. Nah, terus itu semua kirim ke negara yang sama? Kebetulan untuk BDO dan Pacific Ace, setahu saya itu mereka itu mengirimkan dikhususkan untuk Filipina. Oh begitu. Iya. Jadi mereka mengutamakan untuk negara Filipina. Jadi untuk Global Remit sendiri kita pengen makanya namanya jadi global. Karena ke global. Destination. Kita pengen menjangkau seluruh negara. Berapa negara itu? Jadi sekarang yang sudah kita bisa kirim itu sekitar 21, tapi include dari UAE, United Arab Emirates, itu mereka ada Dubai, Abu Dhabi, Jumeirah, pokoknya seluruh negara yang ada di UAE. Jadi total itu sekitar kita 21 negara. Yang bisa kita fasilitasi. Dan ini sudah dinyatakan resmi dari pemerintah Macau. Baik, saya mau langsung saja kalau gitu, karena yang saya mau lebih tertarik lagi mengetahui adalah tentang Indonesia sendiri. Saya tahu Global Remit kirim ke Indonesia. Bagaimana dengan tempat lain? Adakah tempat lain yang mengirim secara resmi ke Indonesia? Ya, sepengetahuan saya untuk di Macau ini, untuk pengiriman yang ke Indonesia yang resmi itu memang sementara ini hanya Global Remit. Oh begitu. Iya. Jadi yang dapat license untuk remittance, karena memang kita hanya tiga company ini yang memang resmi dari pemerintah Macau, dari otoriti Macau. Dan kita yang untuk ke Indonesia itu sementara ini hanya Global Remit. Baik. Jadi untuk dua dari BDO dan Pacific Ace sekarang ini mereka nggak fokus untuk Indonesia, jadi fokusnya mereka hanya ke Filipina. Baik. Jadi, nah berarti saya mau langsung saja, karena baru-baru ini pemerintah mengumumkan adanya beberapa tempat yang melakukan servis atau layanan pengiriman uang ke Indonesia secara ilegal. Iya, betul. Sebenarnya disebutkan nama toko-tokonya, tapi saya rasa saya nggak usah sebutkan lah ya. Tapi itu secara jelas pemerintah mengumumkan nama toko-toko tertentu, dan yang terakhir lebih terbaru lagi mereka bahkan mengumumkan nama aplikasi yang dipakai oleh toko-toko tersebut. Walaupun di laporan yang kedua nama tokonya nggak disebutin, tapi nama aplikasinya disebutin, dan sekali lagi saya juga nggak perlu sebutin lah ya. Dan pemerintah menyatakan bahwa ini definitely ilegal, bukan tokonya tetapi layanan atau servisnya ilegal karena mereka tidak memiliki izin sebagaimana remittance company kayak Asia Pacific itu ya, sama Pacific Ace sama BDO sama Global Remit memiliki izin dari pemerintah. Mereka nggak punya, dan ini dinyatakan ilegal. Iya, betul sekali. Namun saya tetap melihat di online ya, masih tetap banyak yang pakai pengiriman ini gitu ya. Saya mengaku dosa. Saya dulu sempat pakai saat ini. Tapi semenjak saya tahu kalau ternyata itu nggak boleh, karena saya ingat waktu itu karena aplikasi kan ya, jadi saya kira oke lah gitu. Tapi setelah saya pelajari benar juga, memang tokonya tidak ilegal, tokonya resmi, tapi mereka nggak punya izin untuk itu. Setelah pemerintah jelaskanlah dengan baik gitu. Jadi saya buru-buru saya kasih tahu, saya ingat ke saya punya istri, ya cepat-cepat ya karena saya masih ada sisa uang di situ. Saya bilang langsung buru-buru kirim ke keluarga di Indonesia. Terus sudah jangan pakai itu lagi, saya bilang gitu ya. Tapi masih banyak yang masih pakai Bu Satini. Nah ini gimana nih? Maksudnya gimana caranya untuk bisa memberitahukan kepada masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya sudah ada layanan yang resmi dari pemerintah gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kita kan sebagai warga negara Indonesia, kita harus budayakan bahwa kita taat aturan. Itu yang pertama. Jadi budayakan dimanapun kita tinggal, kita harus mengikuti aturan negara tersebut.
Jadi kalau misalkan let's say kita emang tinggal di Makau, kita datang ke Makau ini kan secara resmi kan. Iya. Kita bukan ilegal, jadi kita masuk secara resmi. Jadi semuanya itu pemerintah yang atur, resmi. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau emang kita udah resmi, kenapa kita harus memakai yang ilegal? Sedangkan dari pemerintah sendiri itu udah memfasilitasi. Karena Global Remit itu kita sudah dapat izin resmi, dan dari pemerintah itu sudah memberikan kuasa kepada kita Global Remit itu untuk memfasilitasi komunitas. Iya. Ya, kita sekarang ngomongin Indonesia. Jadi untuk kita harus memfasilitasi migrant worker khususnya Indonesia. Iya. Nah, saya tahu kalau emang dulu emang nggak ada yang resmi. Kita belum dari Makau sendiri belum ada. Jadi dua company yang pengiriman uang yang resmi dulu ya antara Pacific Edge dengan Video itu mereka nggak melayani untuk Indonesia. Nah setelah kita keluar Global Remit itu ada dan itu udah resmi. Jadi kalau menurut saya kenapa enggak gitu loh. Jadi kita harus tahu, kita juga harus jadi warga yang cermat. Resiko untuk mengirimkan uang di tempat yang ilegal itu banyak sekali. Apa saja itu ya, Ustaz? Let's say, misalkan kalau kirim uang di tempat yang ilegal, satu, kalau uangnya hilang, siapa coba yang mau diburu kan? Iya. Ya, terus kalau misalkan tiba-tiba tuh orang itu atau toko itu tutup, terus uangnya udah masuk di situ, belum terkirim. Siapa yang mau diburu juga? Siapa yang mau diburu juga, ya kan? Lah, terus yang lebih penting lagi untuk pemerintah Makau itu, jadi untuk pengiriman uang itu ada kontrol sistemnya itu. Jadi let's say taruhlah bahwa kita pengiriman uang di luar yang ilegal itu, jadi mereka dari pihak pemerintah Makau sendiri itu nggak tahu uang ini untuk apa. Purpose-nya untuk pengiriman uang ini apa? Siapa yang dituju? Itu semuanya dari yang pengirim, penerima itu harus ada track recordnya. Supaya tidak ada penyalahgunaan. Iya, betul. Nah, itu yang dari pemerintah Makau itu harus ada untuk tempat pengiriman uang. Jadi kalau memang kita pakai yang ilegal itu ya risikonya besar sekali kayak gitu loh. Iya. Dan risiko itu bukan hanya untuk individual. Jadi untuk pemerintah Makau sendiri ya berisiko kayak gitu loh. Makanya dari pemerintah Makau ini benar-benar jalan gitu loh. Maksudnya benar-benar against yang illegalnya ini ya. Nah makanya kemarin pas ada yang di news itu, di berita itu juga banyak sekali saya dengar komentar kayak gitu ya. Komentarnya itu ya, oh kok ilegal ya, nggak mungkin dong. Itu tokonya kan toko Indonesia ya. Toko resmi. Iya. Nah, kok ilegal kayak gitu. Jadi itu kenapa itu ilegal? Jadi ilegalnya itu tokonya sendiri itu nggak ilegal. Iya. Mereka bisa jual produk, bisa izinnya itu ya izin untuk jualan toko. produk. Iya, betul. Nah, itu pun jadi jual produknya apa itu pun tergantung license-nya lagi. Iya. Ini jualan kayak restoran lah, kan restoran ya untuk restoran. Betul, iya. Toko kelontong lah ini istilahnya kayak gitulah ya. Toko kelontong ya untuk toko kelontong sendiri. Benar. Jadi saya tekankan kembali di sini bahwa kenapa itu ilegal. Yang ilegal itu bukan tokonya, tapi jasa pengiriman uangnya, moneterinya itu, transaksi keuangannya itu yang ilegal. Iya, benar. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang di luar sana yang emang belum tahu bahwa kenapa nih ilegal. Dan ilegalnya itu denda untuk pemerintah Makau itu ya seperti yang kemarin di berita itu. Iya. Jadi dendanya itu sampai 5 miliar kepada pemerintah Makau. Iya, itu pemerintah Makau yang di berita itu kemarin kan ada kan seperti itu kan ya. Menurut saya itu ya jadi memang menimbulkan kerugian bagi pemerintah Makau jadinya ya. Bukan cuma kerugian, karena kerugiannya itu untuk
kebaikan pemerintah Makau sendiri. Karena Makau sendiri nggak bisa kontrol kan. Iya. Uangnya kemana nih? Untuk apa digunakannya? Kan nggak ada screeningnya gitu loh. Nah, sedangkan kalau yang resmi itu semuanya ada screeningnya, betul. ada kontrolnya, kayak Betul. gitu loh. Nah, ini yang pemerintah Makau itu yang digerakkan lah. Iya, karena itu sebenarnya sekarang saya baru sadar juga itu ada hubungan dengan inflasi juga, karena uang yang ada di Makau tiba-tiba kok hilang begitu saja kan? Ya, betul. Karena kan kalau dikirim lewat resmi, uang yang masuk dan uang yang keluar dari Makau itu terdaftar resmi. Tapi kalau tiba-tiba misalnya nih, kalau yang ngirim misalnya, ya taruhlah kata yang ngirim seluruh migran Indonesia deh, dalam satu hari keluar sampai 1 juta patakas gitu misalnya. Iya. Sebanyak 1 juta patakas misalnya. Itu kan kalau nggak ketahuan tiba-tiba loh kok sudah hilang dari Makau gitu loh. Iya, betul. Dan itu nggak ada kontrolnya gitu betul, kan. jadi nggak ada membingungkan. rekodnya. Karena Iya, dari sisi keuangan sendiri memang nggak hilang, tapi uang itu terlihatnya di Makau sendiri dilihatnya sebagai penghasilan dari toko tersebut gitu ya kan. Tapi juga tidak terdaftar karena toko itu terimanya secara tunai gitu loh. Iya, betul. Nah, ini jadi kayak 1 juta itu tiba-tiba hilang dari Makau. Ini bisa menimbulkan inflasi sebenarnya di Makau gitu loh. Iya, betul sekali. Jadi saran saya itu cuma satu, kalau kita itu datang ke Makau sebagai legal person, semuanya legal. Jadi ya kenapa enggak? Dan satu, bahwa kita orang Indonesia nih, kita harus bisa menunjukkan ke dunia luar juga bahwa kita orang-orang yang taat aturan. Betul. Kita benar-benar jangan sampai kalah dong dengan orang Filipina. Benar. Mereka itu semuanya karena tahu bahwa ini legal, sudah ada tempatnya. Pemerintah sudah memberikan wadahnya. Mereka untuk, pergi ke BDO, iya, mereka pergi betul, ke Pacific Ace. Iya. Bahkan Jadi, ke Global Remit. ke Global Remit. Jadi ya itulah saran saya untuk semuanya orang yang di luar sana. Dan selain itu sebenarnya ada juga beberapa kerugian-kerugian lain yang saya pelajari secara pribadi juga mengenai pengiriman yang tidak resmi ya. Ya contohnya misalnya kita jadi pakai kursnya Hong Kong dollar dan lain sebagainya. Betul. Kita akan lanjut ngobrol lagi nanti karena kita harus masuk dulu ke segmen bahasa Inggris. Tapi kita boleh tetap lanjutkan dalam bahasa Indonesia kok. Cuman saya harus sapa dulu dalam bahasa Inggris ya. Jadi Bu Satini jangan kemana-mana.